Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi PPKN untuk penilaian akhir tahun. Mohon diperhatikan dengan baik video ini agar hasil ulangan kalian memuaskan. Terima kasih. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang masih ingat ketika kita bicara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ada berapa wilayah? Ada 3 wilayah ya, ada wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah darat. Tapi pada kisi-kisi kali ini kita akan fokus ke wilayah laut. Kita akan memasuki wilayah zona laut. Ketika kita bicara zona laut, maka akan muncul suatu tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, yaitu Haji Juanda Kartawijaya, di mana pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini didapat dari hasil Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Jadi, dalam Deklarasi Juanda ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara atau disebut archipelago. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Nusantara? Nusantara adalah walaupun Indonesia terdiri atas beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan, itu dianggap bagian dari wilayah Indonesia. Jadi, tidak terputus. Nah, Juanda juga berhasil mengubah zona laut teritorial yang tadinya 3 mil dari garis pantai menjadi 12 mil dari garis pantai. Nah, karena deklarasi tersebut, Indonesia menambah luas wilayahnya seluas 2 juta kilometer. Ini adalah foto beliau. Kita masuk ke zona laut teritorial. Ada yang masih ingat berapa luasnya? Berapa jarak laut teritorial dari garis pantai? Yaitu 12 mil dari garis pantai. Jadi, laut teritorial 12 mil dari laut dari garis pantai ke laut. Selanjutnya ada zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benuanya. Selanjutnya kita masuk ke zona ekonomi eksklusif. Ada yang masih ingat berapa jaraknya? Ya, selebar 200 mil. Selanjutnya kita akan memasuki asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tersebut. Atau bisa dikatakan asas kewarganegaraan adalah patokan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Nah, terdapat 2 asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan ius sanguinis atau asas kewarganegaraan yang didapat berdasarkan keturunan atau darah, dan ius soli, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang mana yang digunakan di Indonesia? Ya, yang digunakan adalah asas ius sanguinis. Selanjutnya, ketika kita bicarakan status kewarganegaraan penduduk, jika saya sudah menampilkan kata bipartit, maka lawannya adalah apartheid. Nah, apa yang dimaksud dengan apartheid? Apartheid adalah keadaan ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya, si A lahir di Indonesia,
di mana ayah dan ibunya adalah orang Amerika. Jadi secara ius sanguinis, dia tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena dia lahir di Indonesia, tetapi orang tuanya adalah orang Amerika, bukan orang Indonesia. Jadi dia tidak memiliki darah Indonesia. Sedangkan dia, si A, tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika karena Amerika menggunakan asas kewarganegaraan ius soli, yaitu asas di mana seseorang mendapatkan kewarganegaraan ketika orang itu lahir di negaranya, sedangkan si A lahir di negara Indonesia yang tidak menggunakan asas ius soli. Jadi, si A ini tidak memiliki kewarganegaraan. Berbeda dengan apartheid, bipartit adalah keadaan ketika seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini diakibatkan karena asas kewarganegaraannya tadi. Nah, contohnya si B, warga negara Indonesia. Ayah ibunya warga negara Indonesia dan lahir di Amerika. Karena dia ayah dan ibunya orang Indonesia, otomatis dia memiliki darah Indonesia, sehingga secara ius sanguinis dia diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan dia lahir di Amerika, di mana negaranya memiliki atau menggunakan asas ius soli, di mana seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika ketika dia lahir di Amerika. Sehingga si B memiliki dua kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Di mana permohonan di mana warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu bisa mengajukan dua macam permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, adanya naturalisasi biasa. Biasanya di sini seseorang orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengurus berbagai macam dokumen dan berbagai macam persyaratan. Misalnya, dia harus tinggal selama 5 tahun tetap di Indonesia, tidak pernah keluar negeri atau bolak-balik, atau 10 tahun bolak-balik. Itu bisa naturalisasi. Tapi dari cara yang biasa. Sedangkan satunya lagi adalah naturalisasi istimewa. Contohnya, atlet-atlet luar negeri yang menyumbangkan beberapa prestasi ke Indonesia atau memiliki keturunan Indonesia itu bisa langsung naturalisasi istimewa. Selanjutnya, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain. Contohnya yang tadi, si A punya dua kewarganegaraan. Dia tidak mau melepas kewarganegaraan Amerikanya dia, sehingga kewarganegaraan Indonesianya akan hilang karena dia tidak mau melepas kewarganegaraan Amerika. Yang keduanya, seseorang yang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Contohnya beberapa orang yang telah artis ya, kayak artis A melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warga negara asing, atau atlet-atlet badminton yang kurang berkembang di Indonesia dan dia memilih untuk membela negara lain gitu. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Nah, itu termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau biasa kita sebut konstitusi. Nah, konstitusi itu biasanya hanya memuat hal-hal dasar ya. Jadi, di dalamnya akan memuat nih, menyebutkan lembaga itu secara dasar tugasnya, fungsinya, wewenangnya, kedudukan, dan susunannya. Tapi, untuk lebih rincinya, itu akan dijelaskan di dalam undang-undang. Jadi, di bawah undang-undang dasar itu ada undang-undang. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci. Jadi, undang-undang dasar itu hanya menjelaskan secara garis besar, dan undang-undang akan menjelaskan secara rinci, lebih masuk ke dalamnya, seperti itu. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ini gambar gedung nih, gedung apa ya?
Ya, ini adalah gedung Istana Kepresidenan. Nah, menurut Montesquieu dalam teori trias politika atau pembagian kekuasaan, presiden masuk ke lembaga eksekutif. Lalu ada gambar gedung lagi nih. Gedung apa nih? DPR, MPR. Yang termasuk dalam lembaga legislatif. Lalu ada Mahkamah Agung. Yang termasuk lembaga yudikatif dengan 2 lembaga lainnya. Kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu pemerintahan daerah. Nah, jadi siapa sih yang dimaksud dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ingat, 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden, Wakil Presiden, MPR, dan DPR, serta menteri-menteri kabinet. Selanjutnya, pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan DPD. Otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah pelimpahan hak, kewajiban, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kenapa sih dari pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah? Karena untuk mempersingkat waktu juga, lalu untuk pemerintah pusat menilai daerah ini akan lebih maju jika yang menangani adalah orang-orang daerah tersebut, karena lebih mengetahui masalahnya gitu. Atau singkatnya, otonomi daerah adalah pelimpahan dan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tapi masih dalam sistem negara kesatuan ya. Jadi walaupun daerah tersebut diberikan hak kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tetap tidak terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai asas otonomi daerah. Ada 3, masih ingat? Ya, ada desentralisasi, dekonsentralisasi, dan perbantuan. Yang pertama, desentralisasi adalah pelimpahan atau penyerahan sebagian bidang oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Yang telah saya jelaskan di kelas ada 4 bidangnya. Lalu ada dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang atau tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi ini bentuknya bukan bidang, tapi ke masalah tanggung jawabnya. Lalu ada asas perbantuan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan daerah otonom? Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi daerah. Jadi, misalnya, DKI Jakarta diberikan kewenangan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka DKI Jakarta disebut daerah otonom. Nah, di otonomi daerah, kita mengenal daerah tingkat 1, yaitu tingkat provinsi, di mana dipimpin oleh gubernur. Lalu daerah tingkat 2, di mana tingkatnya kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu keberagaman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku, bahasa, dan beberapa agama. Nah, keberagaman ini bagi bangsa Indonesia ini memiliki seperti 2 mata pisau, yaitu dampak positif. Karena dampak positif ini seperti Indonesia kaya akan kebudayaan, lalu akan ada dampak negatif di mana akan memunculkan berbagai macam ancaman. Nah, contohnya seperti konflik antar suku atau peperangan
atau konflik antar agama seperti itu. Nah, untuk menetralisirnya, bangsa Indonesia telah memiliki alat pemersatu bangsa. Nah, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan bangsa Indonesia. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak alat pemersatu bangsa, seperti dasar negara, yaitu Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lagu-lagu perjuangan. Lalu, apa sih faktor integrasi nasional? Sebelum kita membahas faktor integrasi nasional, kita harus tahu dulu nih, apa sih integrasi nasional? Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, atau dari bahasa Indonesia, yaitu satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sampai sini paham? Integrasi nasional juga bisa dilihat secara politis, di mana integrasi nasional, jika dilihat secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi, lebih menitik beratkan kepada identitas nasional suatu bangsa. Sedangkan integrasi dalam pengertian secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia lebih menekankan kepada keserasian hidup bermasyarakat. Kita akan masuk, apa sih yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional atau sudah terencana melalui tindakan kriminal ataupun politis ya. Nah, ancaman ini bisa dikatakan upaya untuk merusak suatu ketatanegaraan atau suatu hal yang telah tercipta. Nah, ancaman itu terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer yang lebih menitik beratkan kepada kekuatan bersenjata yang terorganisir, lalu ancaman non-militer, di mana ancaman non-militer hakikatnya adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi sama kemampuannya untuk merusak kedaulatan negara atau kepribadian bangsa serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Jadi, militer ini lebih menitik beratkan kepada penggunaan senjata, sedangkan ancaman non-militer tidak menggunakan senjata. Nah, untuk ancaman non-militer dan militer kita akan lihat di sini. Ancaman militer itu terdiri atas agresi atau penyerangan secara langsung dan terang-terangan suatu negara untuk menjajah suatu negara lainnya. Lalu ada pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, pelanggaran wilayah oleh negara lain ini contohnya kapal militer atau kapal asing yang masuk ke wilayah perairan teritorial Indonesia. Lalu ada spionase atau mata-mata yang ingin mengambil data atau hal-hal penting dari suatu negara dengan cara rahasia, seperti itu. Lalu ada sabotase. Sabotase adalah suatu ancaman di mana dia ingin ingin merusak suatu hal di dalam negara itu secara diam-diam. Kalau agresi ini kan secara terang-terangan. Lalu ada aksi teror dari jaringan internasional seperti ISIS yang meneror bom seperti itu, atau kelompok-kelompok radikal lainnya gitu. Lalu ada ancaman non-militer di bidang ideologi, contohnya seperti ideologi komunis atau ideologi liberalis, lalu ada politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan. Sampai sini paham? Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komen postingan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.